Saudara, Kementerian Keuangan sedang merampungkan rancangan peraturan Menteri Keuangan alias RPMK yang akan meregulasi bea keluar komoditas emas sebesar 7,5 hingga 15%. RPMK ini akan diterbitkan pada tahun 2025 sehingga bea keluar atas emas bisa langsung diterapkan. Lalu siapa yang paling terimbas dari kebijakan ini? Tentunya perusahaan yang memproduksi emas termasuk yang melantai di bursa. Kabar ini pun langsung direspons negatif oleh pasar. Namun sebelum membahas lebih jauh, lihat dulu apa kata Kementerian Keuangan terkait peraturan ini. Kata Febrio Kacaribu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir. Febrio juga menjelaskan bahwa pembahasan BELEI untuk mendukung hilirisasi dan juga ekosistem bank bullion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas. Sementara itu, target Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah peraturan ini bisa menambahkan penerimaan negara sebesar 2 hingga 6 triliun rupiah per tahun. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Menteri Keuangan. Kalau emas ada kan, karena kita sekarang kan biaya ekspornya nol kalau nggak salah. Itu selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat nanti ada potensi income apa yang kita bisa dapat dari pertambangan itu yang mungkin estimasi sebelumnya belum tahu. Saya nggak estimasi. Nanti salah angkanya, saya lupa angkanya berapa triliun lah gitu. 2 sampai 6 triliun ya. Usulan tarif bea ekspor emas berlaku untuk jenis DOR, yaitu emas setengah jadi dengan campuran mineral sebesar 12,5%. Kemudian granus alias butiran emas hasil pemrosesan sebesar 12,5%. Ada juga cash bars atau batangan tuangan sebesar 10%. Terakhir minted bars, emas batangan cetakan yang sudah rapi sebesar 7,5%. Angka-angka ini, saudara, berlaku dengan syarat harga emas global di bawah $3.200 Amerika Serikat per troy ounce. Lalu bagaimana jika harga emas dunia di atas itu? Maka bea ekspor yang dikenakan akan lebih tinggi 2,5% dari ketentuan. Lalu seberapa besar rancangan peraturan Menteri Keuangan ini berdampak ke saham-saham logam mulia di Bursa Efek Indonesia sejak diumumkan pada Senin pekan lalu? Kompas Bisnis menyajikan datanya berikut ini. Jawabannya adalah sangat berpengaruh dan direspons negatif oleh pasar. Terbukti sejak diumumkan Senin pekan lalu hingga penutupan bursa pada Jumat lalu, terpantau saham-saham dari perusahaan emas ini berguguran. Kompas Bisnis sajikan beberapa saham sebagai contoh saja. Ini, saudara, diantaranya ada ANTM atau Antam, ini turun 4,28% selama sepekan kemarin. Ada AMMN turun 3,36%, Arci turun dalam 9,96%, ada PSAB juga terkoreksi dalam 8,70%, dan juga ada UNTR, ini turun 3,48%. Penurunan yang besar tampak pada Arci dan juga PSAB yang masing-masing turun sebesar 9,96% dan 8,7% selama sepekan kemarin. Lalu mengapa demikian, saudara? Dibandingkan emiten perusahaan lainnya, total ekspor Arci dan PSAB ini menurut data ini ada 100% emas, sehingga tentu akan sangat mempengaruhi kinerja keuangannya. Lalu sebenarnya mengapa pasar begitu responsif dengan rencana bea ekspor emas ini dan apa dampaknya terhadap perusahaan yang bergerak dalam pertambangan dan pengolahan emas? Kompas Bisnis langsung berbincang dengan Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo. Mas Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Ian. Kita membahas kembali terkait dengan saham-saham emas yang kemarin pekan lalu ini berguguran begitu, bahkan hingga saat ini. Apa saja dampak rencana bea ekspor emas ini terhadap industri logam mulia di Indonesia? Ya baik, jadi kalau saya lihat memang kan latar belakangnya karena harga emas ini kan dalam 1 tahun terakhir itu atau year to date lah kita bicara naik ya lebih dari 55%. Bahkan sudah mencetak rekor sampai di 4.200-4.300 dolar per troy ounce seperti itu. Dan tentu saja
Ini memberikan dampak positif buat para pemain tambang emas ya, yang kita lihat di bursa saham kita di antaranya seperti ada Antam, kemudian ada Archie, ada PSAB ya di Resources Asia Pasifik dan juga ada Bumi Resources Mineral yang mana mereka dominan bermain ya, kontribusi pendapatannya pada pertambangan emas seperti itu. Dan kita lihat memang terus saja langkah pemerintah ini sebenarnya tujuannya adalah cukup bagus karena ingin mengenjot apa namanya hilirisasi ya di sumber daya mineral emas. Yang kedua tentu saja berefek pada pendapatan negara, terakhir menekan ekspor ilegal. Namun tentu saja hal ini sedikit yang memberikan menurut saya sentimen negatif ke market pada emiten-emiten emas. Kalau yang dari saya amati itu khususnya misalnya Aneka Tambang atau Antam, Archie, PSAW dan juga BRMS. Hanya saja tekanan tersebut lebih kepada agak campur ya, lebih kepada profit taking. Kenapa? Karena kalau saya lihat sebenarnya emiten-emiten emas yang saya pantau, yang kita lihat ini seperti Aneka Tambang, Archie ya kan, kemudian ada apa namanya Bumi Resources Mineral, itu ketiganya ini mayoritas domestik dari segi pendapatannya, kontribusinya itu ke pasar domestik orientasinya sekitar 80%-an dan juga mereka itu kontribusi dari pendapatan pertambangan emas juga sekitar 70-80%. Artinya secara dominan memang dari pertambangan emas, tapi exposure mereka pun juga mayoritas 80% domestik. Sehingga dengan ada wacana tersebut tentu saja tadi itu ya efeknya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi bisa saya perkirakan memang dampaknya lebih kepada koreksi efek profit taking. Hanya saja untuk Hmm, PSAB atau J Resources Asia Pasifik ini yang 100% ekspor. Ini yang menurut saya terimbas cukup dalam oke, return month to date ya di posisi November data yang kami miliki. Mas Praska, J Resources atau PSAB turun sekitar 8% seperti itu. apakah ini artinya terkait dengan ekspor ini ataupun besaran ekspor ini sangat berpengaruh dengan saham ataupun kinerja saham emas di Bursa Efek? Tadi sempat menyebutkan data terkait juga dengan besaran ekspor. Ada di PSAB ini yang turun yang saya catat 8,70% di pekan Ya, lalu, ini karena ekspornya 100% dan yang 100% itu justru emas begitu yang diekspor. ya, Di Archie ada emas 100% yang diekspor, namun dari total ekspor adalah 12,4%, begitu tidak begitu banyak. Berarti ini artinya ya. ada pengaruh yang begitu besar selain juga ada sentimen-sentimen lainnya. Ya, betul seperti itu. Jadi sentimen pajak ekspor sekitar 7,5 sampai 15% tadi ya, tergantung dari bentuk emas yang di apa namanya yang dikenakan ya hasil outputnya. Itu tentu saja pada emiten Antam, Archie dan juga BRMS tidak besar, hanya saja ke PSAB yang potensinya besar karena karena PSAB dominannya lebih kepada pasar ekspor seperti itu. Hmm, hmm. Kalau Anda melihat ini tadi ada selain juga memang pada pekan lalu ada pengumuman terkait dengan bea keluar emas Ya, ini, apakah ini ada tadi sebutkan soal taking profit gitu ya, profit taking ya begitu ya. Apa ini hanya ya. respon jangka pendek atau ada faktor volatilitas dari harga emas dunia juga yang menjadi sentimen? Ya, baik. Jadi justru menurut saya yang lebih dominan adalah volatilitas harga emas dunia ini yang membuat sahamnya profit taking juga. Karena kan sebenarnya harga emas itu kalau dari saya amati sempat mencapai level 4.300 dolar per troy ounce. Kemudian koreksi menjadi 4 ribuan, sempat ke 3.900, kemudian sekarang baru naik lagi 4.100. Dan juga yang kedua adalah rilis data keuangan kinerja emiten-emiten yang berbasis tambang emas ya. Itu seperti Antam, BRMS, kemudian Archie, PSAB ya kan itu semuanya mencetak kinerja yang cukup bagus ya, pertumbuhan pendapatan sekitar Hmm. di atas 50% year on year per September, laba usaha maupun laba bersih itu rata-rata di atas 100% seperti itu. Artinya setelah pasca rilis, performance saham mereka yang kalau dalam catatan kami itu sudah mencapai sekitar year to date-nya di atas 100% semua, kecuali Antam yang sekitar 92% karena setelah koreksi ya. Tapi yang Archie, BRMS, PSAB itu masih di atas 100%. Artinya setelah kinerja bagus, di price in harga sahamnya, dan juga kebetulan harga emas dunianya koreksi, maka itu membuat saham-saham tersebut juga ikut mengalami koreksi dalam 1 bulan terakhir. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat banyak sekali sebetulnya sentimen-sentimen dan juga katalis terkait dengan naik turunnya harga saham emas akhir-akhir ini. Namun Ya. secara jangka panjang proyeksi Anda seperti apa, Mas Pasca, terkait dengan emiten logam mulia ini? Mengingat juga aturan ini kabarnya baru akan berlaku pada tahun 2026. Baik, dari sisi efek peraturan tersebut ya, menurut saya peraturan tersebut tentu memberikan dampak.
namun tidak signifikan untuk emiten yang eh, minor ke ekspor atau yang mayoritas ke domestik seperti itu, khususnya yang bisa melakukan diversifikasi ke emas batangan dalam hal penjualan. Namun secara jangka panjang tentu saja emiten-emiten emas tersebut itu malah dipengaruhi oleh bagaimana pergerakan harga emas ke depan, terutama setelah misalnya The Fed kembali pangkas bunga dan kemudian kondisi ekonomi global seperti apa di tahun 2026 yang diproyeksikan masih cenderung relatif flat ya. Ini yang cenderung mendrive harga emas relatif stabil atau bisa mengalami koreksi atau mungkin kalau inflasi kembali memanas lagi harga emas bisa kembali melambung seperti itu. Jadi sebenarnya secara jangka panjang efek dari peraturan ini justru menurut saya minor ya untuk emiten yang berbasis domestik dominannya, tapi untuk PSAB bisa mempengaruhi karena PSAB melakukan dominan pada ekspor di penjualannya seperti itu. Oke, artinya berarti efeknya minor. Kita lihat juga emitennya mana begitu, dan juga harus dianalisis, Ya. di research lagi begitu, bagaimana juga terkait dengan kisah statistiknya begitu ya. Dan juga yang perlu diperhatikan bagaimana kondisi global dan juga naik turunnya harga emas dunia begitu ya Mas Praska ya. Terima kasih Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.